Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Hari ini untuk kelas 8 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Langsung saja ke materi pertama, yaitu adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun. Cukup lama, 90 tahun. Setelah itu mengalami kemunduran dan akhirnya keruntuhan terjadi pada Daulah Umayyah. Di antara beberapa peristiwa yang mendorongnya kemunduran Daulah Umayyah, yang pertama adalah figur khalifah yang lemah. Jadi kemampuan seorang khalifah akan menghasilkan sesuatu yang lemah pula. Biasanya seperti itu. Nah, jadi apabila lemah, maka kemampuannya pun akan lemah biasanya. Nah, yang kedua adalah tidak ada mekanisme atau ketentuan pengangkatan khalifah. Jadi kada jelas pengangkatannya itu, langsung saja diangkat. Jadi khalifah ini penunjukan saja tanpa adanya pemilihan. Nah, jadi khalifah ini tanpa adanya pemilihan seperti pemilihan demokrasi. Yang ketiga adalah pemindahan ibu kota Madinah ke Damaskus yang menyebabkan gaya kehidupannya bermewah-mewah. Asalnya di Madinah rajin, baik dengan orang. Setelah pindah ke Damaskus, karena Damaskus ini serba mewah orangnya, lalu ikut juga kehidupan mereka terbawa-bawa. Nah, akhirnya gayanya seperti orang yang bermewah-mewah, pakaiannya serba bagus. Nah, ini akibat tempat di sana untuk kehidupannya bermewah-mewah. Jadi tempat itu mempengaruhi, atau lingkungan itu mempengaruhi keadaan sekitarnya. Yang keempat adalah para ulama kecewa terhadap para penguasa tidak memiliki integritas atau ketentuan atau konsistensi keagamaan. Nah, dalam hukum tidak ada jurang tuh banyak tidak membuat keagamaannya. Nah, soal agama atau hukumnya lemah pada waktu itu, maka para ulama kecewa terhadap penguasa-penguasa pada masa kemunduran Daulah Umayyah. Yang kelima adalah pertentangan keras sudah sejak lama antara suku Arab Quraisy atau Mudariyah dengan suku Arab Yamani atau Himyariyah, karena khalifah hanya memihak ke suku Arab Yamani, tidak memihak kepada suku Arab
Quraisy. Nah, jadi kan timpang sebelah. Si Ikung dilawanakan, si Ikung itu tidak dilawanakan. Seharusnya yang bagus itu adalah sama-sama tidak memihak keduanya. Nah, jadi supaya adil. Akibat tidak adilnya itu menyebabkan pertentangan keras oleh orang Arab Quraisy. Yang keenam adalah ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab, yakni pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkan, yang disebut Mawali. Jadi bangsa Arab tetapi tidak di Arab, atau pendatang baru itu dinamakan dengan, yaitu disebut dengan Mawali. Yang ketujuh adalah terjadinya konflik politik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa Sayyidina Ali masih saja umpat, selalu dijadikan kambing hitam di orang itu. Ini permasalahan Sayyidina Ali. Selalu ada yang memihak kepada Sayyidina Ali, ada juga yang memerangi kepada Sayyidina Ali. Makanya terjadi konflik. Yang kedelapan adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi keturunan Abbas ini yang nantinya menjadi Daulah Abbasiyah, pemimpinnya. Jadi munculnya ini akibat Khalifah Daulah Umayyah yang semena-mena terhadap kekuasaannya. Akhirnya terbentuklah atau muncullah kekuatan baru yang dipimpin atau dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Selanjutnya adalah keruntuhan Daulah Umayyah. Bagaimana? Keruntuhan Daulah Umayyah dengan kemenangan pasukan Abdul Abbas yang didukung oleh pasukan Muslim Al-Khurasani. Ini yang meruntuhkan kekuasaan Daulah Umayyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi. Cukup sekian video kali ini untuk pembelajaran kelas 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.